rekan-rekan semua ya, seperti yang tadi saya utarakan di awal, ya, bahwa judul pada malam hari ini sangat menarik ya, karena memang langsung bersinggungan dengan harapan ya, bersinggungan dengan harapan, keinginan dan kebutuhan kita semua, yaitu bahagia, rekan-rekan. Nah, bahagia yang akan kita dengarkan di tipsnya dan besar kita semua, yaitu bahagia dengan gerak. Oke, coba akan saya next dulu. Ya, jadi seperti biasa ya, pokok bahasan pada malam hari ini kita nanti akan membahas dulu di awal, ya, sebelum nanti masuk pada tema utama, yaitu kita akan membahas salah satu produk herbal di kita ya, di GMRJ, kemudian nanti yang keduanya masuk ke tema utama. Selanjutnya nanti seperti biasa kita akan dengarkan motivasi kita nanti kuat ya, langsung dari guru besar kita semua, sampai nanti pada acara terakhir, sesi terakhir yaitu penutupan. Ya, nanti di tengah-tengah rekan-rekan silakan untuk mempersiapkan pertanyaan dan testimoni. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, ini sebagai awalan ya, sebagai awalan dari materi pada malam hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas dulu satu bahan ya, satu bahan. Nah, ini yang terkait dengan salah satu produk GM ya, yaitu ciplukan. Nah, kalau bahasa Sunda disebutnya cecenet. Rekan-rekan ya, ini gambarnya seperti ini. Pasti kalau orang Sunda sudah pada tahu ya cecenet seperti apa ya. Nah, karena sebetulnya kalau bicara tentang ciplukan ini, ya ini tanaman yang mudah sebetulnya untuk diketemukan, tapi memang fenomenanya saat ini sedang langka-langkanya. Kenapa? Nanti Buya akan membahasnya ya. Kenapa ya? Padahal ini khasiatnya luar biasa, rekan-rekan. Dan ini ada di salah satu produk kita. Nah, ya, saya akan berikan uraian secara ilmiahnya dulu secara singkat gitu ya. Jadi ciplukan ya atau cecenet, nah ini termasuk klasifikasi tanaman ya dari kingdomnya ini plantae ya. Nah, mungkin secara secara bahasa yang kita kenal rekan-rekan, ini disebut juga sebagai Physalis amulata. Nah ini kalau dalam bahasa apa ya, bahasa Latin ya kalau nggak salah ya ini ya. Jadi memang ada klasifikasinya rekan-rekan ya, gitu. Nah ini secara definisi ya atau apa pengertiannya ya, pengertiannya. Jadi ciplukan ini adalah tumbuhan herba anual, rekan-rekan, ini tahunan. Nah, ini mungkin salah satu penyebab kenapa ciplukan ini atau cecenet ini bisa dikatakan sebagai tumbuhan ya atau tanaman yang langka juga ya. Jadi sebetulnya bagi rekan-rekan yang sekarang memiliki salah satu produk yang akan kita bahas dan ini diberikan juga kepada PJL, nah ini luar biasa ya, karena memang ini langka rekan-rekan. Nah, tingginya sekitar 0,1 sampai dengan 1 meter, gitu ya, jadi tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara ciplukan, rekan-rekan ini unik ya, sebetulnya tumbuhan asli dari Amerika, dari sono gitu ya. Tapi sekarang sudah tersebar secara luas, masuk juga ke daerah-daerah tropis ya yang ada di dunia ya, termasuk juga di Jawa gitu ya kita rekan-rekan. Nah, kemudian juga biasanya ini tumbuh secara liar. Jadi pertumbuhannya secara liar di kebun, di jalan, semak, ya, pertandingan dan lain-lain. Nah, jadi kalau ciplukan ini tumbuh di ketinggian 1 sampai 1.550 dpl ya, di atas permukaan laut. Nah, jadi senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam ciplukan, nah, ini diantaranya saponin, flavonoid, polifenol, dan visalin. Nah, senyawa-senyawa inilah sebetulnya rekan-rekan ya yang memberikan manfaat luar biasa sebetulnya ya. Bagi ciplukan ini ya, manfaat yang luar biasa dari ciplukan ini terhadap kita gitu ya. Sehingga bisa memberikan efek yang baik sebetulnya bagi kesehatan tubuh kita. Oke. Oke. Nah, ini produknya udah muncul nih. Skip nih. Nah, ini ya manfaat ciplukan. Tadi udah muncul sebetulnya rekan-rekan ya. Produk yang terkait dengan ciplukan ya, dengan cecenet tidak ada lagi dan tidak lain lagi ya rekan-rekan powder ya. Nah ini ya rekan-rekan secara apa ya, secara global ya. Jadi manfaat ciplukan ini
Ya, di antaranya ya. Ya sebetulnya banyak rekan-rekan kalau berbicara ciplukan CCNet manfaatnya banyak ya. Nah, kita bahas secara global saja dulu gitu ya. Nah, di antaranya ya, di antaranya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini berkat peranan dari polifenol dan vitamin C yang cukup tinggi di dalam kadar ciplukan ini rekan-rekan ya. Kemudian juga ya ternyata ini bisa menunjang kesehatan tulang karena ada kandungan vitamin K dalam buah ciplukan. Nah, ini jadi berperan penting dalam meningkatkan kepadatan tulang. Luar biasa ya. Selain untuk imunitas juga bagus untuk tulang rekan-rekan. Kemudian juga bisa mendukung kesehatan mata. Nah, ini kenapa ya? Diciplukan bisa mendukung kesehatan mata karena di sini mengandung lutein dan karotenoid rekan-rekan ya yang bisa memberikan kesehatan pada mata kita. Kemudian juga ini bisa juga untuk mencegah anemia ternyata ya. Karena kandungan zat besi dalam buah ciplukan dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya anemia. Ada kandungan zat besi. Kemudian juga, nah ini ya bisa mencegah penyakit kanker ya, karena tadi itu ada antioksidan, kemudian juga, nah ini bisa menangkal bahaya radikal bebas rekan-rekan yang tersebar di lingkungan kita ya. Nah kemudian juga di antaranya yang luar biasanya juga rekan-rekan ini bisa membantu untuk pengobatan diabetes ya. Ya karena ciplukan ini ternyata juga dapat menurunkan kadar insulin. Nah, sehingga berpotensi sebagai pengobatan bagi penderita diabetes. Oke, selanjutnya. Nah, ya, tadi dibahas ya, sudah dibahas rekan-rekan ya. Jadi ciplukan ini, nah ini merupakan salah satu bahan ya, salah satu kandungan ya yang ada di dalam produk kita yaitu powder. Nah, sedikit setelah tadi kita bahas ciplukan, rekan-rekan yang ada di dalam powder, nah sedikit kita akan bahas powder. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi ya, bahkan mungkin tiap hari rekan-rekan berjumpa bertemu dengan powder. Karena powder ini sebagai salah satu produk yang efektif ya, kalau menurut saya ya, efektif memang untuk gangguan pencernaan yang itu merupakan gangguan yang ngetren dengan masyarakat kita. Nah ini ya, jadi powder ya, herba jam yang memiliki banyak manfaat. Jadi betul sekali banyak manfaatnya rekan-rekan ya, karena kandungannya ini beragam. Kandungan yang ada di dalam powder ini sangat beragam. Nah, jadi manfaat utama yang dikenal dari produk herba ini yang berkaitan dengan permasalahan gangguan pencernaan. Tapi rekan-rekan tidak menutup kemungkinan untuk gangguan yang lain, gitu ya. Karena tadi saja diciplukan, manfaatnya ternyata untuk bahkan ya tulang, juga mata, juga untuk antioksidan. Ini luar biasa rekan-rekan. Ternyata manfaat dari powder ini. Nah, selanjutnya, nah ini ya rekan-rekan, ini komposisi ya, komposisi powder. Jadi Buya bisa menjelaskan dan mungkin bisa menambahkan atau secara spesifik ya. Ini untuk komposisi powder. Nah, powder ini rekan-rekan, komposisinya diantaranya ada ya dari ciplukan tadi bahasa lainnya ya, Bisalis angulata L. Kemudian juga ada temulawak ya, ada kunyit putih, ada lempuyang gajah. Nah, kemudian juga ada jahe, kemudian juga ada alam-alam. Nanti Buya akan menjelaskan kenapa komposisi ini harus ada di dalam powder. Ya, sehingga nanti manfaatnya untuk apa? Nanti guru besar kita akan menjelaskan kepada kita. Makanya silakan rekan-rekan siapkan catatan. Nah, ini manfaat powder. Nah, ini secara global rekan-rekan ya, karena sekali lagi ini banyak sekali manfaat dari powder ini. Saya akan bahas secara garis besarnya ya, secara garis besarnya. Tidak semua manfaat saya uraikan juga di sini. Nah, diantaranya untuk gangguan pernapasan, mulai dari asma, TBC, ya, kemudian kanker paru, batuk, influenza, dan lain-lain ya. Kemudian juga untuk gangguan pencernaan, susah BAB, gangguan lambung, diare, wasir, meningkatkan nafsu makan, sariawan, bibir pecah-pecah ya. Kemudian juga gangguan metabolisme lainnya seperti kolesterol, asam urat, osteoartritis ya. Kemudian gangguan sistem ekspresi ya seperti susah buang air kecil, diuretik. Kemudian gangguan kulit seperti gatal-gatal karena alergi, antihistamin dan lain-lain rekan-rekan. Nah, ini banyak sekali ya manfaat dari powder. Kalau diurai ini nggak cukup satu atau dua halaman rekan-rekan karena banyak. Oke, selanjutnya. Nah, kalau cara minum ya atau
aturan minum gitu ya. Aturan minum sebetulnya di sini ya simpel rekan-rekan ya. Jadi untuk pencegahan ini, sehari ini cukup 1 sampai dengan 2 kali, 1 saset ya. Jadi sehari ini bisa 1 kali atau 2 kali. Jadi 2 kali seduh gitu ya. 2 kali 1 saset, 1 saset. Kemudian untuk pengobatan, nah ini anjurannya yang paling baik rekan-rekan ya. Sehari ini bisa 2 sampai dengan 3 kali. Nah, selama 1 kali nah ini ya, jadi bisa 1 sampai dengan 2 saset. Nah, ini untuk anjuran pengobatan yang paling baik. Nah, kemudian untuk cara minum, nah cara minumnya sama juga dengan produk-produk saset yang ada di GM dari dalam saset. Di sini yang bentuknya powder, mohon maaf ya. Jadi powder diminum dengan cara diseduh dengan menggunakan air dengan suhu yang kurang lebih sekitar 70 derajat Celcius. Nah, ini kita masuk ke materi motivasi ya, materi motivasi yang akan memberikan panduan sebetulnya bagi kehidupan kita. Nah, sesuai dengan tema tadi di depan ya, di awal. Nah, pada malam hari ini nanti guru besar kita akan membahas satu judul yaitu bahagia dengan gerak. Ya. Jadi, nah ini rekan-rekan saya akan bahas sedikit dulu nih mengenai konteks bahagia ya, definisi bahagia dari guru kita semua Bu Yagusmus. Jadi bahagia ini adalah kondisi adanya keseimbangan emosi ya di dalam diri seseorang rekan-rekan. Jadi emosinya ini bisa seimbang gitu ya. Artinya dia tidak masih bisa mengontrol emosinya gitu rekan-rekan, bisa mengendalikan emosinya sehingga terciptalah suatu kondisi yang seimbang itu ya di dalam dirinya. Nah, dengan kemampuan untuk menciptakan perasaan senang dan gairah. Nah, makanya di sini rekan-rekan selalu guru besar kita semua mengutarakan bahwa bahagia itu ya diciptakan, sebetulnya bukan dicari. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perasaan senang dan gairah dari dalam diri. Nah, perasaan tersebut akan mampu dikondisikan ketika seseorang dapat fokus pada action atau gerak. Nah, ini unik rekan-rekan. Nah, guru besar kita akan membahasnya ya, secara lebih mendalam. Kenapa yang namanya gerak atau action bisa atau membawa seseorang masuk dalam kondisi yang bahagia. Ya, nah kita nanti akan mengangkat panduannya dari guru besar kita semua. Nah, di sini rekan-rekan, selanjutnya ini ada diagram raksa. Ya, jadi diagram raksa ini adalah sebuah metode sebetulnya ya, sebuah gerak yang tersistem. Ya, jadi metode atau cara untuk mempengaruhi orang lain dan lingkungan. Nah, ini ya, menarik ya. Karena ketika kita bergerak, nah perlu kita sadari rekan-rekan, kita sebagai seorang terapis, ya, nah kita pasti akan terus ya berinteraksi dengan orang lain, akan terus bersinggungan juga dengan orang lain. Nah, berbicara ya komunikasi dengan orang lain tentunya ya harapan kita semua ya kita ini bisa efektif ya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ujung-ujungnya gerak kita efektif gitu rekan-rekan. Nah, penjelasannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi bergerak atau action adalah upaya seseorang ya dengan mengerahkan energinya untuk meraih apa yang diimpikan. Jadi bergerak ya. Kita bahas dulu bergerak. Jadi upaya seseorang dengan mengerahkan energinya untuk meraih apa yang diimpikan. Jadi ada upaya. Nah, contohnya rekan-rekan ya dalam konteks 333-100. Contoh ya, ada action atau pergerakan mendapatkan PJR. Kemudian juga ada action ya untuk mengedukasi produk kita. Gitu. Jadi pergerakan yang baik ya atau action yang baik adalah pergerakan yang tersistematis rekan-rekan. Ada metodenya, ada caranya ya dan metode atau cara ini pun rekan-rekan diajarkan dalam sebuah ya organisasi, dalam sebuah komunitas yang juga tersistem. Nah, di kita gitu ya di GM Community. Sehingga memiliki pengaruh efektif terhadap orang lain dan lingkungan. Ya, jadi pergerakan kita ini kalau kata Buddha itu jangan barbar. Kan? Jadi pergerakan itu nggak ngasal. Gitu. Jadi barbar itu bahasa sederhananya ngasal, gitu ya, nggak berpola. Nah, kalau kita di GM Community, ya, jadi pergerakan itu tersistem. Nah, salah satu ya dari sekian banyak caranya, diantaranya dengan menggunakan metode raksa ini, ya, atau diagram raksa ini, ya untuk memudahkan pergerakan kita nanti dalam memberikan pengaruh terhadap orang lain, PJL kita.
Dan begitu rekan-rekan. Nah, di sini ada ungkapan yang luar biasa nih dari guru besar kita, rekan-rekan. The distance between your dream and reality is called action. Ya, jadi jarak antara harapan dan kenyataan disebut gerak. Jadi orang yang belum bisa, ya ini kata guru besar ya, karena saya juga rekan-rekan banyak belajar sekali dari guru besar dan semua Bu Agus sendiri. Jadi orang yang stres ini adalah orang yang tidak bisa gitu ya, menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Dan ternyata rekan-rekan ya, untuk memperkecil jarak antara harapan dan kenyataan, nah salah satunya dengan gerak rekan-rekan. Orang yang tidak bergerak berarti jaraknya makin jauh gitu ya. Ini bisa akan jelaskan. Oke, next. Nah, di sini rekan-rekan, seperti yang tadi diutarakan di awal, nah, diagram atau metode raksa ini, metode gerak ya untuk mempengaruhi orang lain dan lingkungan. Nah, ini ada rumusan ini menarik nih dari guru besar kita semua rekan-rekan. Jadi raksa ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam jiwa kita dan jasad kita rekan-rekan ya. Jadi raksa jiwa dan raksa jasad dan raksa jiwa rekan-rekan. Jadi raksa ini kan memelihara, memperbaiki gitu rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan, raksa ini adalah metode atau cara untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ada diagramnya. R-nya ini adalah relation ya. Jadi supaya kita ini bisa mempengaruhi orang lain, ya tentunya rekan-rekan kita harus sering silaturahmi. Bagaimana kita ingin mempengaruhi orang lain sementara kita pun nggak ketemu dengan orang lain gitu ya. Bagaimana kita bisa mencapai harapan-harapan kita sementara link kita atau jaringan kita terbatas. Jadi yang pertama kita harus cari relasi atau silaturahmi ya. Kemudian juga yang kedua, setelah kita bertemu dengan orang, nah kita harus punya sikap ya yang bisa menarik perhatian orang lain. Makanya di sini ada attention. Nah, selalu Buya katakan, attention ini kan pandangan pertama itu buat menggoda gitu selanjutnya. Jadi memang attention ini kaitannya satu dengan penampilan, rekan-rekan ya. Satu juga dengan salah satu produk kita ya, feromon gitu kan. Baunya, wanginya itu harus baik gitu rekan-rekan. Dari penampilan utamanya dan wanginya itu rekan-rekan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan perhatian ya dari orang yang kita ajak bicara. Nah, selain dari perhatian rekan-rekan, seperti yang diungkapkan oleh guru besar kita juga harus punya sikap yang ramah ya. Jadi ramah. Ya, ramah ini berarti kalau kata guru besar kita selalu menebarkan senyuman rekan-rekan ya. Jadi jaga banget ya. Jadi point of face kata guru besar kita semua rekan-rekan ya. Jadi bersikap ramah. Itu kindly. K-nya kindly. Kemudian S-nya satisfaction. Ya, jadi ini kaitannya dengan kepuasan. Ya, kepuasan, satisfaction ini kepuasan. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik ya, terhadap orang ya kan. Jadi kita cari relasi, kita dapat perhatian, kita bersikap ramah dan mereka ini tertarik untuk menggunakan jasa layanan kita termasuk produk kita, nah berikanlah nanti pelayanan terbaik. Nah, yang terakhir A-nya adalah action. Nah, action ya. Action di sini adalah melakukan secara konsisten ya. Action konsisten. Jadi lakukan pelayanan secara terbaik, secara konsisten dan juga jangan lupa ya, guru besar kita selalu mengingatkan kita untuk selalu melakukan follow up. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau tadi kaitannya dengan gerak ya, ada diagram raksa itu. Nah, di sini ada bahagia. Bahagia ini rekan-rekan kurang lebih pengertian secara sederhana ya, supaya menjadi anchor bahasa yang bisa kita ingat. Jadi bergerak bahagia ini adalah bergerak antusias untuk hidup aman dan gairah. Nah, ya, jadi bahagia ini akan terwujud apabila kita bergerak dan antusias sehingga kita bisa jadi kehidupan kita akan menjadi aman dan gairah. Itu bahagia konkretnya. Oke, next lagi. Nah, di sini ada kesimpulannya, rekan-rekan. Kesimpulannya begini. Ternyata untuk bisa bahagia itu harus memiliki gerak yang tersistem. Karena gerak yang tersistem bisa menciptakan bahagia. Nah, ini luar biasa ya metode yang akan disampaikan nanti oleh guru besar kita semua kepada kita rekan-rekan. Nah, ini sebagai quote terakhir nih ya dari guru besar kita semua, bahagia dengan gerak, bergeraklah dengan penuh keyakinan.
lakukan atas dasar kecintaan. Sekali lagi rekan-rekan, ya ini perlu dipahami oleh kita semua, bergeraklah dengan penuh keyakinan, lakukan atas dasar kecintaan. Maka hidup dan kehidupan kita akan penuh dengan bahagia. Ya ini singkat, padat, dan penuh makna menurut saya. Artinya sangat luas sekali. Nah, nanti guru besar kita akan memaparkannya. Nah, oke, terima kasih.